Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sari Febriani dari kelas BKPI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Sebelumnya, di sini kita perlu mengetahui apa itu pengertian prinsip pendidikan Islam. Prinsip berasal dari kata privilege yang bermakna asal, dasar, pengalaman, atau keyakinan. Kemudian Ahmadi menyatakan bahwa maksud dari dasar pendidikan ialah pandangan seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam penyusunan teori, perencanaan, atau pelaksanaan pendidikan tersebut. Dalam berbicara tentang pendidikan Islam, di sini kita tahu bahwa pendidikan Islam itu mengajarkan tentang pendidikan-pendidikan yang berbau Islami dan berbau Muslim, yang mana pendidikan tersebut akan mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu yang mempelajari bahwa apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Dan dalam pendidikan Islam tersebut, kita tahu bahwa dalam pendidikan Islam terdapat materi-materi yang harus kita pelajari dalam tentang keagamaan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah prinsip integral dan prinsip seimbang. Prinsip integral adalah pendidikan Islam yang tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Prinsip seimbang adalah pendidikan Islam yang selalu memperhatikan keseimbangan dalam berbagai aspek, meliputi keseimbangan ilmu dan amal, keseimbangan dunia dan akhirat, keseimbangan urusan hubungan Allah dan hubungan terhadap sesama manusia, hak dan kewajiban, urusan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip proses rububiyah, bahwa menggambarkan Allah adalah Al-Khaliq atau Rabbul Alamin, yang artinya pencipta seluruh alam semesta. Yang ketiga adalah prinsip yang selalu berkaitan dengan agama. Pendidikan ini sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan menetapkan kecenderungan tauhid untuk menjadi fitrah manusia. Dan agama adalah untuk menjadi tujuan prinsip tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat adalah prinsip terbuka. Prinsip di sini diakui adanya perbedaan manusia. Akan tetapi, perbedaan di sini dalam prinsip hakiki itu akan ditentukan dalam perbuatan manusia atau ketakwaan yang akan tetap menjaga pada dasar-dasarnya yang sahih, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah menjaga perbedaan individual. Perbedaan individual di sini adalah tentang seorang manusia dengan manusia yang lain yang dikemukakan oleh Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang keenam adalah prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Pendidikan Islam yang menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam metode-metode, kurikulum-kurikulum, dan tujuan-tujuan. Kemudian dalam pendidikan Islam di sini berupaya untuk mengusahakan atau bertumbuh dan mengembangkan sesuai dengan perkembangan pada zamannya. Selanjutnya ada landasan prinsip-prinsip metodologi pendidikan Islam. Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah prinsip memberikan suasana kegembiraan. Prinsip di sini adalah seseorang yang memberikan tentang kenyamanan dalam artian suasana yang ceria, yang senang, dan memberikan hati gembira agar setiap semua orang yang bertemu dengan orang tersebut akan merasakan suasana kegembiraan. Kemudian yang kedua adalah prinsip memberikan layanan
dan santunan yang lembut. Dalam prinsip layanan itu adalah ketika kita memberikan suatu penolongan atau layanan dan santunan yang lembut, itu dapat dirasakan oleh kita sendiri bagaimana kita memberikan layanan yang baik dan layanan yang santun itu akan membuahkan dalam suatu pendidikan Islam itu yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kebermaknaan bagi peserta didik. Prinsip ini bagi setiap orang atau setiap guru yang mengajarkan tentang pendidikan Islam yang apa itu kebermaknaan bagi peserta didik dalam contoh-contoh yang baik atau perilaku-perilaku tentang guru tersebut dalam mengajarkan dan dalam memberikan pengajaran bagi kebermaknaan peserta didik. Selanjutnya, yang keempat adalah prinsip komunikasi terbuka. Dalam prinsip ini tentang seorang guru yang selalu mengajarkan apa itu keterbukaan tentang kepada peserta didiknya, yang tidak ada apa itu rahasia, dan dalam peserta didik juga dalam masalah pembelajaran, dalam kesulitan, atau tentang berbagai hal yang mungkin dia ingin menceritakan tentang itu kesedihan dan kesenangan peserta didik tersebut, dan agar guru-guru yang mengajar dalam pembelajaran tersebut kita tahu bahwa peserta didik itu mengetahui dalam kita menjadi peserta didik yang baik dalam komunikasi itu menyenangkan karena guru tersebut mengajarkan tentang keterbukaan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kelima adalah prinsip pemberian pengetahuan yang baru. Pada prinsip ini, peserta didik perlu mengetahui apa itu pengetahuan yang baru tentang fenomena alam yang ada di sekitarnya, tentang ilmu-ilmu yang belum peserta didik tersebut diketahui. Maka guru tersebut akan memberikan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang terbaru. Kemudian yang keenam adalah prinsip pemberian model perilaku yang baik. Dalam prinsip ini ada contoh-contoh atau yang pernah kita lihat dari guru-guru kita. Contohnya ya, guru-guru kita yang memberikan perilaku yang baik kepada peserta didiknya, perbuatan yang sangat mencontohkan. Karena pada dasarnya peserta didik itu akan meniru. Apa kita akan meniru bagaimana? Kepada siapa kita akan meniru yang lebih baik? Dan peserta didik itu akan mengetahui bahwa guru tersebut itu meniru atau memberikan contoh kepada kita yang baik, dan guru tersebut tidak memberikan contoh kepada kita yang baik. Dan pada dasarnya sudah dijelaskan bahwa Rasulullah itu adalah contoh paling baik, paling utama, suri tauladan yang baik. Selanjutnya ada analisis prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendidikan Islam yang tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Yang kedua adalah pendidikan Islam yang memandang dalam berbagai aspek yang mewujudkan adanya keseimbangan. Yang ketiga adalah pendidikan Islam yang beranut dinamis, yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum-kurikulum, dan metode-metodenya. Tetapi akan ada usaha untuk memperbaharui diri dan memperkembangkan pada perkembangan sesuai zamannya. Yang keempat adalah pendidikan Islam yang memandang pandangan tentang aspek kepribadian manusia dan melihat manusia dalam segi pandangan yang luas, baik dalam badan, akal, dan jiwanya, sehingga nantinya pendidikan Islam mampu diarahkan kepada pendidikan jasmani, pendidikan jiwa, dan pendidikan akal. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.